Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita melanjutkan materi perkuliahan minggu kemarin. Untuk minggu ini kita akan masuk ke aspek pasar yang sebelumnya sudah disinggung sedikit pada minggu kemarin. Oke. Salah satu teknik peramalan penjualan yang kita pelajari dalam aspek pasar itu ada 3, ada judgmental method, ada analisis trend, kemudian ada specific purpose. Nah, yang biasa kita gunakan atau yang mungkin bisa kita kenal dalam kehidupan sehari-hari adalah analisis trend. Oke. Kita harus mengingat lagi mata kuliah statistik, di mana analisis tren ini adalah kita melihat tren atau mungkin perkembangan penjualan beberapa tahun ke depan. Nah, di contoh ini adalah salah satu contoh yang mana salah satu perusahaan itu melakukan atau menganalisis tren dari tahun 2002 hingga tahun 2007, artinya 5 tahun ke depan. Nah, yang pertama harus kita lakukan adalah kita menentukan titik X. Titik X ini adalah tahun yang kita gunakan sebagai acuan. Nah, dimulai dari apa? Dimulai dari 0 sampai 5 tahun ke depan. Ini melambangkan tahunnya. Jadi 0 adalah tahun dasarnya, kemudian selanjutnya adalah tahun ke-1, tahun ke-2, tahun ke-3, tahun ke-4 hingga tahun ke-5. Sehingga total dari X di sini adalah 15. Gitu. Kemudian demand atau permintaan ini dilambangkan dengan Y. Jadi ini adalah semacam peramalan dari permintaan yang akan terjadi selama 5 tahun ke depan. Jadi pada tahun 2002 itu adalah 50.000, kemudian 75 dan seterusnya. Ini adalah ramalan dari penjualan 5 tahun ke depan, sehingga didapatkan nilai 437.000. Nah, untuk analisis tren linear ini kita harus mencari dengan persamaan Y sama dengan A plus BX, yang mana A itu adalah rumusnya ini dan B itu rumusnya adalah yang ini. Gitu kan? Nah, yang harus kita lakukan pertama adalah kita harus mencari dulu XY. Nah, XY ini berarti perkalian dari X dikalikan Y, 0 dikali 50 sama dengan 0, 1 dikali 75 sama dengan 75, dan seterusnya. Kemudian dengan X kuadrat. X kuadrat berarti ya kuadrat dari nilai X ini. Jadi kalau 2 kuadrat sama dengan 4, sehingga kita hitung dapatnya adalah 55. Nah, setelah kita mendapatkan nilai dari masing-masing koefisien ini, maka kita tinggal memasukkan ke rumus. Yang pertama kita harus mencari dulu rumus betanya. Nah, beta rumusnya adalah N dikali jumlah XY dikurangi jumlah XY, jumlah X dikali jumlah Y. Kemudian dibagi N, jumlah X kuadrat dikurangi jumlah X kuadrat. Oke. Jadi, ini kalian langsung bisa memasukkan rumusnya di sini. Misalnya N-nya berarti kan ada 6 dikali dengan jumlah XY. Jumlah XY-nya adalah 1 ini. Dikurangi dengan jumlah X dikali jumlah Y. Berarti jumlah X-nya adalah 15, jumlah Y-nya adalah 437. Berarti ini dikali ini. Ini tinggal kalian memasukkan angka-angka yang ada di sini. Kemudian dari angka tersebut maka mendapatkan persamaan Y sama dengan 57.761,90 plus 6.028,57 X. Persamaan ini yang akan kita jadikan acuan untuk menilai atau menghitung tren 5 tahun ke depan. Begitu. Misalnya, saya ingin melihat berapa sih penjualan pada tahun 2007, berarti kita tinggal memasukkan 57.761,90 ditambah 6,028 6028.57 dikali X-nya yang mana? X-nya dikalikan yang ini. Berarti kita akan mendapatkan sekian, sekian, dan sekian. Gitu. Oke. Nah, sekarang selain ada tadi tren atau kita menghitung peramalan penjualan, kita juga bisa menentukan market space dan market share. Nah, market space itu adalah ekses permintaan dari penawaran.
Sedangkan market share itu adalah bagian pasar yang dikuasai oleh perusahaan. Artinya market share itu adalah pelanggan kita atau konsumen yang sudah menjadi pelanggan yang ada di perusahaan kita. Begitu. Rumusnya biasanya untuk market share itu adalah penjualan perusahaan dibagi dengan penjualan industri. Nah, jika kita berbicara terkait dengan market share, kita juga harus berbicara terkait dengan daur hidup produk atau product life cycle. Yang mana ada 4 tahap dalam product life cycle. Ada production, ada growth, ada maturity, dan ada decline. Yang mana masing-masing posisi ini itu dihubungkan dengan marketing mix, yaitu ada 4P, ada produk, ada price, ada promotion, dan ada place distribution. Begitu. Nah, ini menunjukkan garis ini menunjukkan tingkat tinggi atau rendahnya marketing mix yang harus dilakukan. Misalnya pada tahap introduction. Pada tahap introduction berarti price atau distributionnya relatif lebih rendah dibandingkan ketika growth. Kemudian promotionnya itu terjadi di tahap introduction, itu yang terjadi adalah promotion kemudian dan price harganya. Gitu. Kemudian di tahapan growth, misalnya di tahapan growth itu plus atau distribusinya juga sudah mulai terpenuhi, kemudian produknya belum terlalu dikenal oleh masyarakat atau belum terlalu menjadi prioritas di masyarakat dan seterusnya, begitu. Oke. Dalam aspek pemasaran ada yang namanya segmentasi, targeting, dan positioning. Nah, dasar-dasar dari segmentasi itu ada sekitar 4, ada demografis, ada geografis, ada sosiologis, dan ada psikografis. Yang mana segmentasi ini sendiri memiliki perbedaan jenis begitu. Misalnya geografis. Kalau geografis itu biasanya hubungannya dengan wilayah. Jadi segmentasi geografis itu kita harus mempertimbangkan di mana letak wilayahnya. Misalnya ada daerah sejuk, ada daerah panas, ada daerah pantai begitu. Kemudian di demografis. Kalau demografis itu hubungannya dengan fisik atau mungkin umur, jenis kelamin, agama, pendidikan, kepadatan, kemudian penghasilan. Gitu. Contohnya misalnya kalian mau mendirikan perusahaan perbankan. Nah, kalian mau menerbitkan kartu kredit. Nah, otomatis di segmentasi demografis kalian mencari penduduk-penduduk yang penghasilannya yang middle up gitu kan. Gak mungkin kalau kalian menawarkan produk dari kartu kredit itu di masyarakat yang penghasilannya adalah middle lower gitu. Kemudian sosiologis itu hubungannya dengan budaya dan kelas sosial. Nah, selanjutnya ada psikografis. Kalau psikografis itu terkait dengan kepribadian, sikap, manfaat produk, dan sebagainya. Begitu. Nah, syarat dari segmentasi itu adalah measure, kemudian accessibility, dan sustainability. Begitu. Nah, selanjutnya ada targeting. Targeting itu adalah ukuran dan pertumbuhan dari segmen, kemenarikan struktur segmen atau profitable dan sasaran serta sumber daya yang dimiliki. Nah, alternatif dari pasar sasaran atau targeting itu ada produk tunggal atau undifferentiated marketing, kemudian ada differentiated marketing, ada produk yang berbeda untuk pasar berbeda, kemudian ada concentrated marketing, itu adalah pemasarannya dikonsentrasikan pada pembeli-pembeli tertentu. Itu banyak sekali sekarang yang menjadi concentrated marketing atau market yang terkonsentrasi atau terkonsen gitu.
Kemudian ada positioning. Positioning itu adalah identifikasi keunggulan kompetitif atau diferensiasi atau perbedaan produk kita atau mungkin jasa yang kita tawarkan dari usaha yang lainnya. Nah, diferensiasi ya jelas ada diferensiasi produk, diferensiasi jasa, diferensiasi personel, kemudian ada diferensiasi citra. Kalau citra berarti hubungannya dengan merek gitu. Nah, untuk memilih keunggulan kompetitif itu kita harus mempertimbangkan ada berapa banyak perbedaan yang dipromosikan. Kemudian perbedaan yang dipromosikan dalam mewujudkan dan mengkomunikasikan begitu. Oke. Kemudian ini ada strategi marketing mix, ada 4P tadi. Ada strategi produk. Yang pertama yaitu harus memiliki logo dan moto yang memiliki arti menarik, mudah diingat. Selanjutnya menciptakan merek. Menciptakan merek juga harus yang mudah diingat, kesannya modern, memiliki arti dan menarik. Selanjutnya adalah kemasan. Nah, untuk kemasan itu hubungannya dengan bentukan luar ya, berarti harus berkualitas, warnanya dan lain-lainnya juga harus diperhatikan, termasuk keawetannya itu juga harus diperhatikan. Kemudian label itu memuat masa kadaluarsa, kemudian komposisi, kemudian misalnya izin dan lain-lain. Selanjutnya ada strategi harga. Nah, strategi harga tujuannya apa? Tujuannya adalah bertahan hidup, laba maksimal, market share, kemudian bisa menyaingi dari pesaing begitu. Di metode penetapan harga itu ada diskriminasi harga, ada harga produk baru. Nah, nanti kalian silahkan mendiskusikan apa itu diskriminasi harga menurut pelanggan, menurut bentuk produk, menurut tempat waktu. Kemudian harga produk baru itu maksudnya apa? Market skimming pricing, kemudian market penetration pricing itu maksudnya apa? Silakan didiskusikan di kolom diskusi. Selanjutnya ada place. Nah, place atau distribution atau tempat memasarkannya. Nah, faktor yang mempengaruhinya adalah pasar atau pelanggan, kemudian karakteristik produk, kemudian ada pertimbangan pengendalian. Nah, jenis distribusi itu ada distribusi intensif, eksklusif, dan ada distribusi selektif. Gitu. Kalian juga harus menggali, mendiskusikan apa sih itu distribusi intensif, apa itu eksklusif, dan apa itu selektif. Tuh. Nah, kemudian ada strategi promosi atau promotional mix. Ada advertensi, ada sales promotion, ada public relation, ada personal selling, gitu kan. Personal selling itu mungkin hubungannya dengan endorsement dan lain-lain. Zaman sekarang strategi promosi itu lebih banyak ke sini, public relation, apalagi dihubungkan dengan yang namanya media sosial, begitu. Lebih banyak ke public relation sama personal selling karena sangat-sangat mempengaruhi endorsement dan lain-lain, sangat-sangat mempengaruhi di dalam sebuah penjualan. Gitu. Oke, ini adalah gambar atau mungkin kaitan antara segmentasi, targeting, dan positioning. Dan saya rasa tadi sudah dijelaskan bahwa segmentasi itu mengidentifikasi segmen di mana profil dari setiap segmen itu kita identifikasi geografi, demografi, psikografi, dan perilakunya. Kemudian di karakteristik segmen itu kita harus mengukurnya dengan ini, distinctive, measurable, accessible, substantially, dan actionable. Kemudian di targeting itu juga terbagi menjadi ini tadi, ada produk tunggal, ada produk yang berbeda-beda pasar, dan ada produk yang terkonsentrasi di pasar tertentu gitu. Nah, untuk positioning maka harus menentukan produknya unggul, diferensiasinya apa, hubungannya dengan bauran pemasaran atau marketing mix 4P tadi, perbedaannya ada di mana gitu.
Oke, ini contoh cara mengukur daya tarik segmen. Jadi daya tarik segmen tadi terdiri dari 4 variabel, ada ukuran permintaan, ada pertumbuhan segmen, ada intensitas persaingan, dan akses terhadap segmen. Nah, kita harus memberikan bobot dari masing-masing variabel ini. Pembobotannya harus bernilai 1 totalnya. Nah, kita harus memberikan mana yang lebih tinggi. Jadi ini adalah judgement ya, ini adalah judgement mana yang lebih tinggi, mana yang menengah, dan mana yang lebih rendah. Kemudian kita juga harus memberikan rating, yang mana ratingnya sudah ada klasifikasinya. STM itu berarti sangat tidak menarik, nilainya 1, TM itu tidak menarik, CM adalah cukup menarik, M adalah menarik, dan SM adalah sangat menarik. Ratingnya juga berdasarkan judgement kita. Judgementnya dari mana? Harusnya kita sudah mempunyai data-data yang ada di lapangan atau pemasarannya. Nah, dari bobot atau rating ini maka kita kalikan sehingga mendapatkan skor sekian ini. Nah, didapatkan total dari skor antara perkalian ini adalah 3,9, yang artinya total skor 3,9 itu adalah menarik gitu. Oke, kemudian diferensiasi produk merupakan produk yang unggul. Jadi core kompetensi atau kompetensi inti itu bersumber dari kapabilitas dan sumber daya organisasi. Akan tetapi, tidak semua kapabilitas dan sumber daya organisasi itu merupakan kompetensi. Nah, kompetensi atau core kompetensi itu dapat diukur menggunakan FRIN atau FRIN. Yang pertama adalah valuable capacities, yang kedua adalah rare capabilities, dan yang ketiga imperfectly imitable capabilities, dan non-substitutable capabilities. Ini kita pelajari dalam manajemen operasional, yaitu keunggulan kompetensi ketika produk atau jasa kita memiliki keempat-empatnya. Yang pertama adalah valuable. Berarti perusahaan itu dapat memanfaatkan peluang dan meminimalkan ancaman. Produknya memiliki value, memiliki nilai. Begitu. Kemudian rare. Rare itu produknya adalah jarang. Kapabilitas yang dimiliki sedikit oleh pesaing, artinya sedikit pesaing itu sedikit, jadi jarang yang memiliki produk itu. Kemudian ini tidak mudah ditiru, tidak mudah ditiru oleh pesaing, dan tidak ada produk substitusinya atau tidak dapat digantikan, maka itu bisa dikatakan menjadi kompetensi, kapabilitas kompetensi. Oke, kita sekarang ke aspek finansial, tapi saya tidak akan menjelaskan secara gamblang di aspek finansial, karena ini sudah kita pelajari di manajemen keuangan semuanya. Oke, aspek finansial dan resiko bisnis. Jadi dalam aspek finansial, kita mengenal ada biaya investasi dan modal kerja, kemudian ada struktur finansial dan sumber modal, ada cash flow, ada proyeksi neraca, dan rugi laba, dan lain-lain. Kemudian dalam aspek finansial pasti kita mengenal yang namanya adalah resiko. Resiko dalam aspek finansial biasanya kita lambangkan menggunakan standar deviasi, yang mana rumusnya adalah seperti ini. Gitu. Jadi resiko itu dilambangkan dengan perhitungan standar deviasi. Begitu. Resiko bisnis, kita bisa menghitung dengan analisis sensitivitas, kemudian ada analisis NPV sama dengan 0, analisis statistik yaitu menggunakan standar deviasi tadi, dan analisis distribusi probabilitas. Begitu. Oke. Nah, dalam investasi awal ketika kita memulai usaha, kita harus memperhatikan adanya biaya praoperasi. Biaya praoperasi itu terdiri dari biaya dalam pelaksanaan studi kelayakan bisnis, kemudian biaya penelitian dan pengembangan produk, ada biaya perizinan, dan ada biaya uji coba. Nah, itu biasanya besarnya biaya itu sangat tinggi di awal-awal ketika memulai usaha atau bisnis. Nah, contohnya kemudian yang kita harus pertimbangkan kedua adalah biaya aktiva tetap. Jelas, kalian sudah mengenal apa itu aktiva tetap, yang mana setiap tahunnya atau bahkan setiap periodenya kita harus melakukan penyusutan.
Kemudian ada penentuan umur proyek, ada umur ekonomis aktiva utama dan ada umur ekonomis aktiva yang nilainya tertinggi gitu. Oke. Kemudian dalam finansial kita mengenal adanya arus kas. Ada dua arus kas, yaitu ada cash inflow dan ada cash outflow. Cash inflow itu adalah kas yang masuk, berarti asalnya dari pendapatan, kemudian ada nilai sisa aktiva, ada penurunan modal kerja, ada keuntungan dari penjualan aktiva. Nah, kalau cash outflow berarti adalah kas yang keluar atau yang kita keluarkan. Ada biaya praoperasi, ada biaya investasi, aktiva tetap tadi. Kemudian ada kenaikan modal kerja, ada biaya operasional, pajak, dan lain-lain. Nah, yang bukan unsur dari cash outflow adalah penyusutan, biaya bunga, dan cicilan utang. Gitu. Nah, sehingga dengan adanya cash inflow dan cash outflow kita bisa menentukan net cash flow-nya. Berarti net cash flow adalah cash inflow dikurangi dengan cash outflow. Atau net profit ditambah dengan depresiasi ditambah dengan bunga pinjaman. Itu rumusnya. Oke, kemudian ketika kita mendirikan usaha, artinya kita juga harus mendapatkan atau mungkin mencari akses modal. Nah, salah satunya di manajemen keuangan kita belajar terkait dengan cost of capital, yang mana ketika kita mencari modal itu tidak serta-merta gratis, ada biaya-biaya yang mengikuti dari modal yang akan kita gunakan gitu. Contohnya, kalau hutang di bank berarti ada biaya bunga. Kalau kita saham berarti kita harus mengeluarkan yang namanya dividen. Kalau kita modalnya dari obligasi berarti kita harus mengeluarkan dalam bentuk kupon, dan nanti di akhir periode kita juga harus membayar pokok pinjaman obligasi. Gitu kan, kalau di dalam manajemen keuangan capital kan sangat banyak. Sekarang ada financial teknologi dan lain-lain, tapi tetap meskipun kita mau mendapatkan modal dari financial teknologi dan lain-lain, kita juga tetap memiliki kewajiban untuk membayar atau biaya-biaya yang harus dikeluarkan begitu. Oke, ini ada modal sendiri, itu sama dengan return earning atau laba ditahan, kemudian ada modal pinjaman. Nah, ini adalah rumus dari gabungan cost of capital, atau mungkin kita sebutnya adalah WACC. Tapi rumusnya WACC bukan seperti ini ya, weighted average cost of capital. Ingat, kalau WACC itu berarti gabungan-gabungan cost of capital yang kita dapatkan dari sumber-sumber pendanaan yang berbeda. Nah, digabung menjadi WACC. Gitu. Oke. Kemudian dalam kriteria investasi ada 3 yang biasa kita gunakan, ada payback period, ada NPV, ada IRR. Jelas kita tahu payback period adalah tingkat pengembalian seberapa lama investasi itu dilakukan. Payback period biasanya dipilih yang paling cepat mengembalikan modalnya. Kemudian ada net present value. Net present value itu adalah kita menghitungnya dari cash flow. NPV dipilih yang memiliki tingkat negatif yang paling besar NPV-nya. Kemudian ada internal rate of return atau IRR. IRR ini biasanya dipilih ketika IRR-nya lebih dari 1, begitu kan, tidak minus begitu. Yang mana yang paling baik digunakan menggunakan kriteria investasi? Kalau selama ini yang digunakan adalah yang NPV. Kenapa menggunakan NPV? Karena NPV itu mencerminkan cash flow yang kita lakukan sekarang, dan ini sudah mempertimbangkan tingkat nilai waktu terhadap uang. Ada discounted-nya di sini. Gitu. Oke. Ini tidak perlu, saya rasa, analisis sensitivitas. Nah, kemudian aspek-aspek yang terakhir adalah ada aspek organisasional. Nah, aspek organisasional ini hubungannya adalah tentang menganalisis sumber daya manusia yang diperlukan untuk menjalankan usaha
yang akan kita lakukan gitu. Oke, di manajemen masa konstruksi kita juga belajar di manajemen operasi. Biasanya kita melakukan rincian-rincian tugas itu menggunakan diagram Gantt, kemudian ada network planning. Ini kita bisa menggunakan teknik ini untuk penjadwalan dan lain-lain gitu. Kemudian ada di manajemen masa operasi. Yang dibahas dalam masa operasi ada desain jabatan dan keahlian yang diperlukan, ada job deskripsi, job spesifikasi, kemudian ada struktur organisasi, kemudian ada sistem imbalan dan penggajian. Jelas karena ini hubungannya dengan sumber daya manusia, begitu kan. Kalau misalnya kalian mau membuat bisnis startup atau bisnis yang sifatnya adalah membuat aplikasi, misalnya aplikasi online apa, berarti kan kalian harus membutuhkan desain jabatan dan keahliannya dari para teknik informatika. Nah, jadi harus job deskripsi dan job spesifikasinya harus sesuai dengan apa yang akan kita usahakan atau yang akan kita jual gitu ke konsumen. Apakah harus dari teknik informatika jika bisnisnya adalah lebih ke digital? Ya, tidak ada aturan seperti itu, tetapi setidaknya di job spesifikasi sama job deskripsi harus jelas bahwa harus memiliki keahlian di bidang digital atau mungkin di bidang yang sifatnya adalah teknis begitu. Teknis informatika. Oke, dalam ini tambahan aspek ada aspek persaingan. Jadi dalam aspek ini menganalisis tentang jumlah pesaing dan kekuatan kelemahan dari pesaing. Biasanya di aspek persaingan ini kita belajar tentang five force model, yaitu di industri. Cara kita menilai persaingan dalam dunia industri begitu. Oke. Nah, kita harus mengenal ada dua macam lingkungan bisnis, ada lingkungan bisnis internal dan ada juga lingkungan bisnis eksternal. Nah, peranan dari analisis lingkungan bisnis itu adalah digunakan untuk orientasi kebijakan, kemudian orientasi perencanaan strategi, kemudian ada orientasi fungsi. Nah, teknik analisis lingkungan itu ada value chain analysis, kemudian ada profit impact of market strategy, ada analisis fungsional. Nah, di gambar ini kita bisa tahu yang di dalam sini adalah analisis internal dan yang di luarnya ini masuk ke dalam analisis lingkungan eksternal. Oke. Lingkungan internal itu hubungannya dengan resource atau sumber daya. Ada tangible, ada intangible, ada sumber daya manusia. Resource sumber daya tangible ya contohnya keuangan, sumber daya fisik dan organisasi. Kalau intangible ya teknologi, inovasi, reputasi, dan ada sumber daya manusia. Kemudian ada kapabilitas. Kapabilitas ini hubungannya dengan pendekatan. Yang pertama ada pendekatan fungsional. Pendekatan fungsional itu ya yang berhubungan dengan fungsi-fungsi yang ada di dalam organisasi. Contohnya keuangan akuntansi, pemasaran, penjualan, produksi, dan lain-lain. Sumber daya manusia, dan lain-lain. Kemudian ada pendekatan value chain. Nah, kalau pendekatan value chain ini hubungannya adalah rantai pasokan dari hulu hingga ke hilir, dari supplier hingga ke pelanggan akhir. Gitu. Kemudian ada aktivitas pendukung yang berkaitan dengan fungsi sumber daya manusia, ada pengadaan, ada pengembangan teknologi, dan administratif. Tadi sudah saya jelaskan bahwa core kompetensi dari sebuah organisasi atau kapabilitas yang digunakan untuk mengukur kompetensi inti itu adalah FRIN. FRIN, valuable, rare, kemudian imperfectly, dan non-substitutable capabilities. Oke, kemudian ini adalah five force model yang saya jelaskan tadi dalam industri. Jadi dalam
ketika kita menilai pesaing, kita bisa menggunakan analisis Favors Michael Porter ini. Yang pertama, ada analisis pendatang baru, ada analisis pemasok, ada analisis pembeli, dan ada analisis produk pengganti yang mana kita bisa menganalisisnya masing-masing. Kemudian di sini juga ada pesaingnya, begitu. Oke. Ini bisa dibaca sendiri. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.